Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Jumat 26 Februari 2021. Jadi ini Instagram kita udah upload ya. Seperti biasa di Instagram kita itu ada beberapa pilihan untuk ODT atau fast trade atau scalping. Lalu juga untuk swing trade tentunya bisa dikembangkan dari menu ODT yang ada di atas, yang ada di sini. Sedangkan invest masih BBCA dan BBRI ya, seperti ya, karena ini saham yang benar-benar aman dan sudah terbukti harganya itu untuk jangka panjang dia naik ya, dan juga fundamentalnya juga bagus. Oke. Sebelum kita bahas satu persatu untuk saham yang untuk bisa ditradingkan, kita bakal lihat gimana keadaan IHSG. Seperti biasa kita menggunakan aplikasi Guru Saham ya, itu bisa download di Play Store untuk pengguna Android, sedangkan untuk iOS belum publish, tapi bisa menggunakan Telegram bot yang ada di deskripsi linknya. Juga aplikasi Android juga ada di deskripsi ya. Kita bakal ambil menu, terus kita ambil chart, lalu kita ambil IHSG, ambil default itu time frame daily dengan rentang waktu 240 hari. Oke, di sini kita dapat IHSG di mana dia masih berada di area sideways ya. Jadi di sini dia ada konsolidasi seperti yang kita udah bahas sebelumnya juga. Di sini dia masih berada di atas supportnya itu di 6195 dan di 6315. Ini sama ini. Jadi ya masih sideways. Jadi harusnya sebelum dia bisa tembus resisten atau tembus support dia masih bahkan berjalan di dalam area ini. Ini ada area konsolidasinya. Tuh. Oke, kita lanjut bahas untuk satu persatu. Pertama kita punya Foru, INPC, dan BBHI yang juga sebelumnya juga udah kita masukkan ke list, dimana dia itu ya gorengan ya, dimana kita kalau di gorengan bagi pemula seperti biasa saya jelaskan cukup 2-3% dulu ambil taking profit. Kalau udah yang pengalaman bisa lakukan partial taking profit, partial profit taking. Intinya jangan risiko kita harus kecil gitu intinya. Dan jangan rakus juga, karena ya kalau nggak kena sama bandernya ya ambil aja jajannya sedikit gitu. Sedangkan kalau pengalaman bisa lakukan partial profit taking seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya. Kita bisa lihat untuk lalu untuk breeze di sini kita bisa analisa. Di sini UNS breakout 3000, jadi dia ada resisten kuat, itu resisten psikologisnya di 3000. Coba kita lihat. Oke, di sini kita ambil chart, kita ambil breeze, kita ambil daily seperti biasa. Itu muncul. Nah, di sini kita bisa melihat untuk candle terakhirnya itu dia strong bullish. Dia bullish lumayan panjang, opening Marubozu, terus chart pattern terakhirnya itu dia uptrend. Kita bisa lihat di sini terbentuk di sini dia punya trend kecil di sini, trend medium lah ya. Jadi dia sebelumnya udah masih berada di area support dan udah mulai naik harganya dan udah mendekat masuk ke area resisten. Jadi di sini ada area resisten yang dari tanpa shadow hingga ke shadow kita bisa ambil di sana. Itu garisnya dari sini. Dan ini. Jadi di sini ada area resisten di sini yang harus dia bisa tembus sebelum dia bisa naik lebih kuat gitu. Jadi di sini bakal susah ditembus. Dan sekarang dia udah mulai naik lagi sebelum awalnya dia koreksi.
dan membentuk sebuah swing high. Di sini dia turun, dia mantul dan membentuk area support. Dan dia sekarang di 2960, dia bakal berusaha menembus 3000 dan 3070. Jadi dari 3000 sampai 3070 itu area yang dia harus tembus gitu agar bisa lebih kuat naiknya. Oke, untuk case seperti itu. Lalu kita punya ada bell on support when as rebound. Nah, kita bisa lihat di sini, mungkin kita bisa selang-seling. Di sini kita pakai aplikasi Mirai. Nah, di sini kita pakai Mirai. Misalnya di sini kita mau ambil bell. Nah, di sini untuk bell yang mau saya sampaikan juga, ini sahamnya nggak terlalu liquid ya, karena ini market cap-nya kecil. Teman-teman bisa lihat dengan harga yang murah, dia juga lotnya juga kecil. Makanya ini hanya untuk modal yang kecil ya. Kalau modal gede ini nggak oke, karena dia nggak liquid banget. Lalu tapi kalau kita lihat dari chartnya, di sini ada potensi lah untuk kita tradingkan, karena dia udah berada di area support dan supportnya yang lumayan oke, karena udah teruji. Kita bisa ambil acuan itu dari sini dan ini. Jadi kita ambil acuan di sini. Dia udah dites satu kali, satu kali dan dua kali. Dan ini masih masih di sekitar area dan udah mulai rebound, dan stokastiknya juga udah oversold. Jadi oke lah untuk kita lihat, cuman dia nggak liquid. Jadi teman-teman yang punya modal gede ya mesti pakai modal kecil untuk membeli bell ini gitu kalau mau coba trading di bell. Lalu kita ada Mika on support bullish harami, kita coba lihat. Ada Mika. Oke. Kita ambil Mika ya, dia bakal proses langsung gitu. 10 hari. Oke. Sini udah keluar Mika. Nah, kalau kita lihat Mika, kita bisa lihat di sini. Jadi teman-teman yang nggak ngerti analisa, di sini dia udah bikin sendiri sistemnya otomatis. Candle terakhir di sini, candle terakhir dia membentuk bullish harami. Oke. Dan bullish harami ketika terjadinya sebuah downtrend, dan itu apalagi kalau di area support, nah itu bisa potensi untuk dia reboundnya, technical rebound. Kita bisa lihat acuan supportnya itu ada di sekitar sini. Kita ada area dari beberapa swing high di sini yang membentuk. Di sini ada area yang kita bisa dapatkan, dan dia sebelumnya udah pernah breakout di sini. Lalu dia breakout dan dia pullback, dia terus koreksi dulu, dan sekarang udah berada di area yang udah support, dan dia membentuk bullish harami. Jadi kalau bullish harami dia terbentuk di area support, nah itu ada potensi bagus untuk rebound ya. Dan risikonya kecil banget. Ketika dia gagal ya teman-teman bisa cancel dan bisa cut loss, atau mungkin tidak cut loss, jual di harga yang sama juga. Ya harusnya ini potensinya bagus sekali gitu, dan risikonya kecil. Teman-teman yang mungkin masih bingung bullish harami, di aplikasi Guru Saham juga bisa ya. Untuk misalnya mau kamus, misalnya mau bingung bullish harami, kita ambil kamus di sini. Kita ambil kamus. Lalu di sini kita ambil candle, karena bullish harami itu candle ya. Terus kita tampilkan hanya bullish. Karena apa? Karena ya bullish harami itu ya dia jenis candlenya bullish gitu. Atau juga bisa cari berdasarkan nama kalau masih bingung. Misalnya kita mau nama aja deh kalau nggak tahu itu apakah bullish atau bearish. Kita ambil aja harami gitu.
Harami. Kan dia tanya ya di sini ya. Kita berdasarkan nama, dia menanyakan nama gitu, masukkan nama channel, kita ambil Harami, dia muncul Boris Harami, kita klik. Oke. Dan dia bakal ngasih bahasan tentang apa itu Boris Harami. Oke, ini udah muncul tadi. Jadi udah muncul penjelasan bentuk dari Boris Harami. Terus dia ngasih gambarnya sama penjelasan. Di sini kita bisa zoom Boris Harami. Nah, Boris Harami itu bentuknya seperti ini. Jadi pada sebuah downtrend dia ada candle bearish ya. Terus besok ke hari candle berikutnya itu ada candle yang bullish kecil, dan dia itu untuk low-nya ini tidak open-nya ini tidak lebih rendah daripada close yang bearish ini, dan close-nya ini tidak lebih tinggi daripada open yang bearish ini. Jadi dia seperti hamil gitu ya. Jadi ada di antara badannya si bearish ini. Jadi seperti itu. Dan ini ada analoginya, yaitu dimana pasar itu udah mulai jenuh untuk koreksi karena transaksi jualnya udah jenuh, udah pada habis jualan semua, dan udah pada mulai akumulasi lagi di sini, dan dia udah bisa naik lagi harganya. Jadi seperti itu kurang lebih ya dari logika Boris Harami. Teman-teman juga bisa baca dari penjelasan yang udah diberikan ini gitu. Jadi teman-teman bisa lebih paham tentang istilah-istilah gitu ya. Oke. Lalu kita punya MDKA, kita coba ya Boris Harami. Chart MDKA. Oke, di sini udah punya MDKA. Dia itu candle terakhirnya terdeteksi dia hammer dan doji. Jadi dia doji yang berbentuk hammer. Jadi orang bilang juga itu dragonfly ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi dia nggak punya body, cuman pipih seperti ini. Terus dia ada shadownya, dimana dia udah sempat turun tapi balik lagi ke harga opennya. Jadi dari harga open dia turun, dia balik lagi ke harga opennya, dia berbentuk doji. Dan itu dia muncul setelah dia koreksi lumayan dalam, dua candle bearish yang dalam, dan dia udah mulai di area support juga di sini. Udah otomatis ya ada di aplikasi guru saham itu yang garis hijau ini, dia bertahan di atas itu, jadi ada potensi dia untuk rebound gitu. Candlenya oke lah ya. Apalagi kalau dia bisa tembus di sini area resisten, teman-teman bisa lihat ada area resisten yang sangat kuat. Acuannya itu ada di sini. Dan dia udah dites 1, 2, dan 3. 3 kali dites, ini resisten sangat kuat. Jadi kalau dia bisa rebound lagi dan tembus yang resisten yang ada di sini, yang garis saya tandai, dia bisa terus naik lumayan tajam. Karena dia udah berhasil breakout. Karena resisten yang ditembus itu juga kuat ya. Lalu next kita ada TPIA on support hammer WNS rebound. Oke, kita coba lihat TPIA. Jadi kita punya TPIA di sini. Untuk candle terakhirnya dia Boris Harami. Ya, candle Boris Harami. Dan dia itu sekarang udah turun lumayan dalam, dan dia membentuk Boris Harami. Jadi sangat oke lah ya risikonya. Jadi pasti ada koreksi dulu. Ketika dia turun tajam, dia ada koreksi untuk naik sebentar ya. Di sana kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan juga untuk indikator GS Gold Debt-nya, jadi kita punya indikator namanya GS Gold Debt.
itu dia juga oversold dan dia udah mulai golden cross, jadi hijau membelah yang merah gitu, itu namanya golden cross. Dan dia juga si TPIA-nya juga ini berada di area support di sini. Jadi oke lah ya untuk TPIA karena dia udah jatuh dalam harganya, jadi ada potensial koreksi dulu dan kita bisa mendapatkan profit di sana gitu. Oke. Saya rasa cukup dulu bahasanya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin juga bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya karena banyak sekali bahasan-bahasan yang saya bahas ketika selama membahas menjelaskan yang ya saya tidak pakai teks juga, jadi mungkin tidak teralur ya. Jadi saya sarankan jangan skip video apalagi untuk pemula. Jadi mungkin bisa nonton video filmnya karena saya nggak mungkin mengulang-ulang terus yang saya bahas berulang kali ya karena nanti durasi videonya terlalu panjang ya. Jadi kalau bisa tonton video-video sebelumnya gitu, mungkin penjelasan tentang penjelasan tentang gorengan, kenapa harus 2-3% untuk pemula, terus kenapa parsial, kalau yang pengalaman itu pasti dia melakukan parsial dan lain-lain, itu udah sering dijelaskan di video-video sebelumnya. Terus kenapa swing trade ini kosong gitu, yaitu karena bisa dikembangkan sendiri dari sini. Terus invest pastinya tetap BBCA dan BRI juga dijelaskan di video sebelumnya, dimana ya dia memang terbukti harganya udah aman. Jadi kalau teman-teman invest itu berbeda mindsetnya dengan trading. Kalau invest teman-teman udah beli, ya udah teman-teman percaya perusahaannya selama masih ada, teman-teman hold aja gitu. Dan ya untuk jangka panjang itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun lah, karena harganya nggak langsung naik tajam karena harganya bergerak normal ya. Karena memang dia mengikuti kinerja dari perusahaan gitu, ada kapan dia profit taking dan lain-lain. Intinya untuk jangka panjang dia pasti akan naik karena sudah terbukti teman-teman, 10 tahun dari sekarang bahkan 20 tahun dari sekarang dia terus naik untuk BBCA dan BBRI karena aman sekali. Oke. Saya rasa cukup dulu, kita tutup. Semoga bermanfaat. Tolong share juga ke teman-teman lainnya. Link grup dan link aplikasi lainnya ada di deskripsi, bisa dicek. Terima kasih. Assalamualaikum.